Haleluya. Haleluya. Shalom saudara-saudari seimanku. Kiranya Opa kepingin banget untuk memberkati ya melalui urapan ilahi Roh Kudus yang sudah tinggal dan diam di dalam Opa ya. Jadi pemikiran kita selalu yang disebut pikiran yang positif. Ya, itu namanya positive thinking, pikiran yang benar. Yaitu namanya righteous thinking, dan pikiran yang kudus. Itu namanya holy thinking, dan juga yang disebut pikiran yang selalu ingin memberi atau menolong orang-orang yang hidupnya kurang mampu ya. Nah itu. Jadi pikiran atau pola pikir demikian kalau udah menjadi rema dipimpin oleh Roh Kudusnya Allah Bapa Surgawi, itu membuat kita menjadi di mana kita berada, di sana kuasa ilahi Roh Kudus pun berada. Tapi hari ini secara spesifik Opa ingin mengajar kita termotivasi lebih lagi mengenai berdoa syafaat. Ya, terutama berdoa syafaat untuk saudara-saudari seiman kita, untuk bangsa Indonesia, untuk kemajuan bangsa Indonesia juga, dan juga untuk mereka yang hidupnya kurang mampu ya. Oke, saya mulai ya. Kenapa hal itu mempunyai suatu tanggung jawab yang besar bagi kita semua? Karena kita ini adalah anak-anak terang dari kerajaan terang. Jadi kita harus bekerja dan berkarya sedemikian rupa dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudus dan menjadikan kita semangat berjuang, selalu dipimpin oleh firman Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Oke, saya mulai dulu ya. Itu kita harus menjadi rema sampai kesudahannya ya. Itu adalah 2 Korintus 3 ayat 3. Itu udah dipastikan bahwa dalam sanubari hati kita itu yang hidup adalah secara spiritual adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat. Nah, di 2 Korintus 3 ayat 3 itu dikatakan bahwa firman Allah yang hidup itu sudah sedemikian rupa ya oleh kuasa ilahi Roh Kudus, itu sudah dicantumkan atau dituliskan menjadi bersatu padu dengan hati sanubari kita. Jadi dengan demikian kalau hati kita sudah bersatu padu, kita ya menjadi sekali lagi anak-anak terang dari kerajaan yang maha terang. Ya, jadi pemikiran yang tadi, pola pikir benar, pola pikir kudus, pola pikir memberi dan menolong dan melakukan kasih karunia Kristus menjadi kita punya kewajiban. Ya, oke. Kita lihat ya bagaimana Rasul Paulus mengatakan hal itu kepada kita semua. Ya, itu ada di posisi firman-Nya ya. Itu ada di 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Haleluya. Jadi dalam konteks ini point of view-nya adalah saya ambil intinya adalah doa syafaat. Ya, kita ya harus melakukan doa syafaat yang dipimpin oleh
kuasa ilahi Allah Roh Kudus. Oke? Nah, dengan demikian doa syafaat itu terdiri dari beberapa poin utama yang spiritual. Satu, kita berdoa untuk bangsa Indonesia agar perekonomiannya maju pesat dan membuat rakyat Indonesia menjadi kehidupan damai sejahtera, ya, berkecukupan dan mempunyai kehidupan yang gilang gemilang, ya, sukses para pengusahanya, para pejabat pemerintahnya, itu semua sukses, ya. Tapi sukses yang gilang gemilang ini haruslah berada pada jalur yang benar, yang tepat, di mana khususnya anggaran pemerintahan ini itu disalurkan kepada mereka-mereka yang hidupnya tidak mampu, yaitu para fakir miskin. Itu ada anggaran pemerintah. Jadi anggaran pemerintah ini harus disalurkan per tahunnya dengan sesuai dengan kemampuan pemerintah tentunya. Itu poin nomor 1 ya. Kita berdoa, oh Tuhan tolong pemerintahan kita itu bisa menyalurkan untuk mereka-mereka yang hidupnya, ya, yang kurang mampu. Nah, poin kedua, ini penting sekali. Berdoa syafaat untuk mereka-mereka yang hidupnya itu di pinggir sungai, ya, sepanjang pinggiran sungai kita tahu di sana banyak bermukim orang-orang yang kurang mampu. Bahkan di samping sepanjang rel kereta api juga terdapat orang-orang yang tidak mampu di bawah kolong jembatan, di perapatan jalan. Ya, itu semuanya kita harus berdoa. Ya, berdoa syafaat. Ingat, berdoa syafaat poin 1 untuk pemerintahan. Poin kedua, untuk mereka yang hidupnya kurang mampu, yang di pinggir sungai, di pinggir kereta api, di bawah kolong jembatan. Kita berdoa demikian agar sesuai kuasa ilahi Roh Kudus yang berkarya dalam bangsa Indonesia ini menjadi nyata. Ya, mereka sebagian akan menjadi mengenal Yesus Kristus Tuhan. Ya kan? Nah, itulah tugas saudara-saudari seiman untuk mengadakan doa syafaat untuk mereka-mereka. Haleluya. Oke, dan poin nomor 3. Nah, kitanya juga harus berdoa syafaat. Ya, pergi ke namanya Komsel atau ke Pondok Daud. Di sana kita juga berkiprah dengan mereka-mereka, ya, kelompok orang-orang yang memang umat gereja untuk berdoa bersama-sama. Nah, itu juga penting. Soalnya dengan meluangkan waktu ke sana, kita memperoleh banyak hal. Bisa memperoleh doa untuk keluarga-keluarga besar kita. Jadi, secara keseluruhan, poin 1, 2, 3 adalah berdoa syafaat untuk di dalam nama Tuhan Yesus, dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudus untuk mereka. Jadi hal itulah kalau kita berdoa syafaat, artinya kita itu menabur loh. Menabur. Dan kita akan memperoleh penuaian yang luar biasa. Oke, sip deh. Haleluya. Thank you ya teman-teman. God blessing you and family. Sukses gemilang selalu 2025 ya.